Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini nampaknya kurang lengkap kalau tak ada Mr. Q. Oke, langsung saja kita melihat analisa dari dukun politik. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Siapa sih Airlangga? Bagaimana sih Airlangga? Airlangga itu adalah ketua umum Golkar yang justru menjadi ketua itu karena dia nggak kuat. Maksudnya? Nggak kuat dia. Dia terpilih tahun 2016 itu, dia adalah jalan tengah. Ketika terjadi vacuum of power karena masalah Setia Novanto, orang mencari siapa tokoh. Kalau ada yang kuat, yang lain nanti nolak. Karena ada banyak faksi di dalam. Ya. Oh. Nah, ketika ada yang nggak kuat, semua faksi aman. Berarti tenang, oke, ya nggak apa-apa. Nanti kita tunggu gilirannya, gitu. Tahun 2016, Airlangga pernah maju kontestasi yang kompetitif di Munas. Kalau ingatan saya, catatan saya ingatan saya nomor 8 dari 9. Saya cek data nomor 5 dari 8 kandidat. Di bawahnya bahkan di bawahnya Syahrul Yassin Limpo. Kata Ridwan Hisam nomor 7 mas dari semua calon yang nggak kuat. Kalau tahu sendiri ya nggak kuat. Tahun 2019 dia baru berani maju setelah Bambang Susatyo itu nggak maju, sehingga dia aklamasi. Nah, juga karena ada tekanan terhadap dia kan? Gimana? Ya Bambang Susatyo tidak berani maju karena ya ada faktor lain. Saya ngomongin Airlangga nih Bang. Kalau yang lain-lain itu nanti pembahasan tersendiri ya Bang. Tapi intinya genetika politiknya Airlangga, dia ini baru mau maju kalau situasi udah aman. Udah pasti jadi tuh Bang. Nah, tahun 2024 ini dia mulai lihat atau ada yang ngasih tahu sama dia, Bang, ini nggak aman nih Bang. Ada Munas Desember nanti, ini ya udah nunggu Bambang Susatyo, ada Agus Gumiwang Kartasasmita, ada Bahlil. Ini kayaknya arah angin ini nggak ke Abang. Nah, dia nggak berani ngambil risiko itu, makanya dia lebih baik playing safe untuk tidak dikatakan playing victim. Per hari ini awalnya saya bilang playing safe. Lebih baik mundur lah gue daripada fighting the losing battle gitu. Gue mundur aja lah sekarang. Tapi sekarang playing victim, seolah-olah dipaksa dan seterusnya. Dia nggak dipaksa kok. Memang dia nggak berani aja ngambil risiko kok. Berhadapan dengan yang ada. Itu. Jadi sebetulnya dia tidak mau dibilang kalah ya. Nggak mau dibilang kalah. Nah, nomor 2 nggak mau dibilang kalah. Wah, kalau kita baca situasi dan kondisi, kita tahu nih ada pilkada, lalu ada penyusunan pemerintahan baru pada bulan Oktober nanti. Ini kan sebetulnya harus mengalami apa? Ini semua kan ada sinkronisasinya. Yaitu tadi yang pertanyaan di depan. Koalisi Indonesia Maju, Barisan Nasional tadi. Sekarang ini sedang terjadi formasi Barisan Indonesia Maju. Kalau istilah saya ini kapal-kapal induk ini sedang berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah fleet. Fleet itu bahasa Indonesianya apa ya? Fleet, fleet, armada, FLEET. iya, fleet, armada, gitu. Armada Asia Pasifik. Ya. Isinya kapal induk, mungkin Amerika taruh 10 misalnya gitu. Ini ada armada nih. Kita dulu sekian bulan yang lalu menyebutnya Barisan Nasional. Ya, memang istilah Barisan Nasional tidak diresmikan, tapi apa yang disampaikan oleh Bang JG, ya, sekarang terjadi sebetulnya. Sedang dibangun fleetnya ini. Nah, kalau fleet itu kan dia harus kompak. Fleet dalam mengarungi perjalanan Indonesia Maju kepemimpinan Prabowo Gibran 2024-2029. Bahkan bisa jadi cikal bakal untuk periode selanjutnya kan begitu ya. Nah, ini sekarang sedang ditata ini fleetnya ini, di mana Golkar adalah salah satunya. Nah, ini sekarang komandannya ini, nakodanya kapal ini kan sekarang atau selama ini kan orang ke kanan dia mau ke kiri. Ya kan? Orang mau ke utara dia ke selatan. Lu gimana mau bangun armada, Bang? Kalau salah satu kapal induknya itu beda arah terus. Saya punya analogi yang lain ya, yang saya udah pakai juga beberapa kali. Ketua partai itu atau politisi itu persis seperti nelayan. Seperti pelaut lah, bukan nelayan, pelaut yang berada di tengah lautan. Dia harus baca kemana arah angin. Dia harus paham ke arah gelombang, arah arus. Dia harus tahu di mana ada karang. Dia harus tahu di mana ada
gunung es. Kalau anginnya ke barat, dia belok ke timur, dapat angin nggak? Nggak dapat angin dia. Kalau misalnya arus laut itu muternya ke utara, dia ke selatan, dia berhadapan dengan arus. Kalau di depan ada karang, dia nggak belok, malah dia tabrakin, ya yang tenggelam pasti kapalnya. Akhirnya masuk angin. Nah, masuk angin lagi, tenggelam bang. Gitu. Nah, maksud saya, kok ada nahoda nggak bisa baca arah angin, nggak bisa baca gelombang, nggak tahu karang. Nah, ini karang bukannya dihindarin, ditabrak terus bang. Gitu. Jadi yang salah siapa? Hah? Yang salah Sebenarnya. Ya nahoda, bukan penasehat. Hah? Bukan penasehat. Walau alam kan kita nggak bisa menunjukkan siapa yang ngasih tahu kepada dia kan. Gitu. Bisa aja penasehatnya. Karena kapten kapal kan dapat masukan dari orang-orang di sekitarnya. Akan ada juru apa tuh yang ngukur arah mata angin segala macam, mesin dan seterusnya. Tapi intinya mengherankan sekali kalau ada nakoda yang nggak bisa membaca hal-hal yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat jelas gitu bang. Ya misalnya contoh kan, nih kan saya ngomong nih 4 bulan yang lalu kan di sini kan bang, kok bisa ketua umum atau partai Golkar itu membuat daftar lembaga yang direkomendasikan untuk survei pilkada, ya, yang di dalamnya itu ada orang yang menghina Pak Prabowo, musuhin Pak Prabowo dari lama, menghina keluarga Pak Jokowi, nyerang keluarga Pak Jokowi, ingin memakzulkan Pak Jokowi. Sementara 2 orang yang membela atau yang berdiri paling depan, salah satu yang berdiri paling depan, salah 2 berdiri paling depan untuk 02 malah dikeluarkan. Kan begitu. Aduh, kelewatan. Bang Mas. Ya itu. Ya itu Kodari dan Hasan Nasbi. Iya. Yes. Ya, saya masih ingat itu. Jadi yang dimaksud oleh Mr. Q ini kan jelas itu Saiful Muzani dan itu kan menyerang Pak Jokowi bisa dan Yunarto Wijaya. Carta politika. Iya. Cuma kan Yunarto tidak terlalu kencang lah. Kenceng bang. Kencang juga banget, terutama di X. Sampai sekarang kenceng juga. Iya. Tapi justru ini yang masuk daftar sebagai konsultan pilkada Golkar. Untuk survei pilkada kan saya udah bilang nggak masalah kalau saya nggak dimasukkan, tapi yang 3 itu jangan. Di mana sensitivitasnya, di mana rasonya, Pantas berarti, pantas. rasanya tuh di mana? Nejaib lah kira-kira. Nah jadi ya ini masalah nakoda tuh nggak punya rasa tuh bagaimana ceritanya? Nakoda tuh harus punya rasa, dia harus baca situasi, baca kondisi, sehingga kemudian kapalnya itu bisa berlayar dengan lancar gitu, bisa memaksimalkan angin, bisa memaksimalkan arus, dan jangan sampai menghantam karang. Ya, maksud saya bisa menyimpulkan bahwa itu awal malapetaka si nakoda Golkar ini itu ketika memasukkan 3 orang yang betul-betul menyerang Pak Jokowi dan Prabowo, terus menyingkirkan, ya kan? Jadi yang harusnya itu karang dia singkirkan, justru diambil. Yang bisa membantu dia dibuang. Ya udah bang, itu aja bang. Yaitu Mr. Q dan Hasan Nasbi. Ya udah itu aja kalau gitu. Itu sebabnya Airlangga mundur. Nah, jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi dan yang lain-lain. Gitu. Gara-gara Mr. Q dan Hasan. Iya. sama kita pernah ngomong di sini kan, gara-gara Mr. Q, Hasto dipanggil KPK kan. Jadi gara-gara Mr. Q dan Hasan Nasbi, nggak dipanggil KPK, dipanggil polisi. Panggil polisi kan. Kalau KPK kan nggak ada urusannya saya dengan KPK. Tapi kalau soal hoax pemilu ya salah satu hoax pemilu yang saya ketahui adalah hoax tentang saya, bahwa saya sudah merencanakan dan mengatur dan udah tahu angka hasil pemilu untuk Ganjar Pranowo. Itu jelas hoax, karena yang dikutip sebagai bukti atau sebagai
sebagai indikasi saya tahu hasil pemilu, itu sesungguhnya Kita balik lagi ke sekjennya gitu. Oke. adalah hasil survei di Jakarta pada bulan Januari, bukan bicara mengenai hasil pemilu nasional pada bulan Februari. Kalau Bro JG Lim bagaimana melihat? Ya, saya rasa apa yang Mr. Q cerita tadi nyaris semuanya benar lah Bang. Cuma mungkin barangkali saya bisa tambahin, nggak mudah memang untuk jadi ketua umum Golkar di era-era pergantian kekuasaan. Karena kalau kita lihat sejarah, kita menyelam ini ke masa yang lalu misalnya, memang hampir di semua pergantian kekuasaan, di semua pemilu di mana top pimpinan nasionalnya berganti, di saat yang sama juga akan terjadi keramaian di Partai Golkar gitu. Jadi ketika orang sampai di posisi ketua umum Golkar, dia harus menyiapkan dirinya untuk bisa selamat melewati itu. Karena ya salah-salah bisa masuk penjara, salah-salah bisa terjungkal, bisa macam-macam lah yang akan terjadi. Jadi tanpa harus bilang Pak Erlangga ini salah atau benar, saya harus bilang memang posisi dia nggak gampang. Bagaimana dia harus bisa entertain koalisinya dan kemudian juga sekaligus mengentertain kepentingan partainya. Gitu. Itu bukan persoalan yang gampang lah. Iya. Nah, pilihan-pilihan itu barangkali yang harus dia sadari, yang harus dia bisa pahami betul ya, bahwa kalau dia mau terus, memang dia harus mau tidak mau mengorbankan salah satu gitu. Mengorbankan salah satu ini kan berat sebenarnya. Apa mengorbankan kepentingan partainya atau kemudian mengorbankan kepentingan koalisinya gitu. Jadi nggak gampang lah situasinya dia. Coba kalau abang bayangkan dia mengorbankan kepentingan partainya misalnya, kan kalau kita lihat di beberapa kasus pilkada misalnya kan dia mungkin berat untuk tidak mendukung Airin di Banten. Iya. Misalnya Sebagai kader Golkar. sebagai kader Golkar. Mungkin itu yang membuat dia juga harus nggak gampang lah mengambil keputusan. Cuma kalau pilihannya harus diambil gitu Bang ya, yang teraman ya kita harus melihatnya ke depan Bang. Ke depan itu sebenarnya apa? Kan ada memang keinginan, suka nggak suka. Problem kita selama ini adalah ketidakbersatunya kita. Begitu banyak partai, ketika kekuasaan berdiri, kemudian partai-partainya punya agenda masing-masing. Jadi presiden yang memimpin negara ini kan juga nggak akan gampang kalau cara seperti itu. Kita lihat misalnya pengalaman Pak Jokowi 10 tahun ini, kan nggak mudah dia mengkonsolidasi semua kekuatan partai. Nah barangkali pengalaman Pak Jokowi itu nggak boleh diulangi lagi oleh Pak Prabowo. Nah karena itu mungkin bagi Pak Prabowo dan bagi operator politik di lingkungan Pak Prabowo misalnya, berkeyakinan bahwa kalau kita mau melakukan percepatan terhadap pembangunan Indonesia ke depan, kita harus minta semua partai harus menyatu dalam satu komando yang sama gitu. Agar apa? Agar semua kepentingan-kepentingan yang baik buat Indonesia ini ke depan bisa diwujudkan menjadi prioritas utama, tidak lagi menjadi ego atau isu sektoral masing-masing partai politik. Nah, jadi kalau ketua umum partai yang ada sekarang ini mau melihat Indonesia ke depan ini sebagai kepentingan yang besar buat Indonesianya, dia harus lupain dulu ide dan gagasan pembesaran partai atau kepentingan partainya gitu. Nah ini kan nggak mudah memang. Iya. Gitu. Kayaknya saya rasa itu situasi yang dialami oleh Pak Erlangga sebagai ketua umum. Nggak gampang memang. Dia harus melakukan pilihan-pilihan gitu. Tadi pokoknya saya no komen. Gara-gara Mr. Q, Sekjen H panggil polisi katanya, dan gara-gara Mr. Q, Mr. AH mengundurkan diri. Nah, saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba.
NKRI harga mati. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.